Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang akan membahas mengenai isu krusial yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, topik yang akan saya sampaikan ini tentunya teman-teman sudah tidak asing karena topik ini sedang banyak beredar di media sosial. Nah, teman-teman sekalian, tahukah bahwa pada tahun 2024 angka perceraian di Indonesia itu cukup memprihatinkan, teman-teman? Nah, berdasarkan catatan Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung tercatat sebanyak 446.359 kasus perceraian. Nah, jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, teman-teman, di mana pada tahun 2023 angka perceraian ini mencapai 408.347 kasus. Nah, hal ini bukan sekedar menunjukkan angka statistik saja, melainkan juga merupakan sebuah cerminan dari ribuan keluarga yang terpecah dan juga anak-anak yang kehilangan keutuhan keluarga mereka. Terlebih lagi, akhir-akhir ini juga banyak pemberitahuan di media sosial tentang perceraian yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terjadinya KDRT, perselingkuhan, masalah finansial, maupun kesiapan mental yang belum matang, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai generasi muda ini akan terus membiarkan hal tersebut itu berkelanjutan di masa depan? Saya yakin tentunya teman-teman semua tidak menginginkan hal ini. Tentunya teman-teman menginginkan perubahan yang lebih baik, dan untuk itu kita tentunya perlu memahami latar belakang dari akar permasalahan sebuah perceraian tersebut. Nah, teman-teman sekalian, di balik angka perceraian yang tinggi, terdapat realita yang mungkin dekat dengan kita, teman-teman. Tingginya angka perceraian itu bukan hanya angka yang tercatat di dalam pengadilan saja, tetapi tingginya angka pernikahan dini dan juga pernikahan yang terjadi karena suatu yang tidak diinginkan. Kita biasa menyebutnya dengan MBA atau Married by Accident. Itu juga menjadi salah satu pemicu hal tersebut. Nah, kenapa? Bayangkan saja ya teman-teman, ketika pernikahan itu tidak didasari dengan kesiapan mental, kesiapan finansial yang matang, dan juga pasangan yang belum memahami komitmen dalam jangka panjang, faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Nah, banyak sekali pasangan yang tidak menyadari bahwa pernikahan itu bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi itu adalah awal dari perjuangan bersama. Nah, ketika masalah datang, alih-alih mencari solusi, mereka itu justru milih jalan pintas, yaitu dengan bercerai. Nah, teman-teman sekalian, dari berbagai faktor yang telah kita ketahui, maka kita dapat berpikir bahwa kesiapan mental, finansial, dan juga kesetiaan itu adalah faktor yang sangat berperan penting sebagai fondasi kepercayaan terhadap suatu hubungan. Nah, dengan kesetiaan, nantinya kita akan hidup di hubungan yang sehat, dan tentunya kita juga memiliki rasa percaya yang tinggi. Nah, kenapa? Karena tanpa kepercayaan, suatu hubungan itu tidak akan berhasil, teman-teman. Nah, mempertahankan pernikahan itu juga bukan berarti bertahan dalam penderitaan. Mempertahankan pernikahan itu berarti berusaha memperbaiki komunikasi, saling memahami, dan juga tumbuh bersama sebagai pasangan yang baik. Tidak ada investasi yang lebih baik daripada investasi untuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, di masa muda ini, kita nikmati saja waktu emas kita untuk belajar dan juga mempersiapkan diri, teman-teman.
Nah, gunakan untuk membangun karir terlebih dahulu, mempersiapkan mental, spiritual, dan juga menstabilkan kesiapan finansial untuk masa depan. Jangan kita itu terburu-buru. Nah, percayalah, menunggu waktu dengan persiapan yang matang itu jauh lebih baik daripada terburu-buru dan menyesal di kemudian hari. Nah, di waktu yang tepat tentunya kita berharap akan bertemu dengan pasangan yang saling memahami, yang mau untuk tumbuh bersama dan juga menuntun satu sama lain untuk menuju kebaikan. Dan yang terpenting, mari kita tanamkan nilai-nilai keluarga itu yang kuat kepada generasi muda kita. Keluarga yang kuat itu adalah pondasi dari masyarakat yang kuat. Bangsa yang besar dimulai dari keluarga yang harmonis. Jadikan rumah kita itu sebagai surga kecil di dunia, tempat di mana cinta, pengertian, dan juga kebahagiaan itu bersemi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai pentingnya kesiapan mental, spiritual, dan finansial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.